Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tulis Lastri dengan NIM 2301022025. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai tantangan profesi keguruan, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang mana diampu oleh Bapak Oktio. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa saja sih tantangan bagi profesi keguruan itu. Nah, jadi sebagai seorang profesi guru memang sudah seharusnya memiliki kapasitas yang memadai, yang mana untuk melakukan tugas, membimbing atau membina dalam menumbuhkan semangat, keunggulan, motivasi belajar para peserta didik. Dan guru juga harus memiliki kepribadian serta budi pekerti yang luhur, yang mana sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Namun demikian, kita sudah mengetahui bahwasanya menjadi seorang guru itu banyak sekali tantangan yang dihadapinya. Nah, tantangan tersebut dibagi menjadi dua, yang mana kategori pertama yaitu tantangan profesi guru di dalam internal, dan yang kedua yaitu tantangan profesi keguruan di dalam eksternal. Langsung saja, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, menghadapi beragam kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik dalam hal belajar, kembangan sosial, maupun kesehatan mental. Jadi guru perlu mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap individu siswa agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedua yaitu mengelola kelas yang heterogen. Nah, yang mana kelas yang terdiri dari siswa dengan latar belakang, kemampuan, dan minat yang berbeda-beda bisa menjadi tantangan bagi guru. Nah, guru perlu mengembangkan strategi dalam pembelajaran yang efektif untuk memastikan bahwa setiap siswa terlibat dan dapat memanfaatkan dari pembelajaran tersebut. Nah, tantangan internal yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin terus berkembang dan berubah pesat. Guru juga perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi untuk memanfaatkannya dalam pembelajaran. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi guru yang tidak terbiasa dengan teknologi atau memiliki akses memadai ke peralatan teknologi tersebut. Yang keempat yaitu kurangnya sumber daya. Nah, banyak sekali sekolah di berbagai negara menghadapi masalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal fasilitas fisik, buku, atau peralatan pembelajaran lainnya. Nah, di sini guru perlu kreatif dalam memanfaatkan sumber daya tersebut dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan sumber daya terbatas. Nah, faktor internal yang kelima yaitu meningkatkan motivasi siswa. Salah satu tantangan terbesar bagi guru adalah meningkatkan motivasi siswa. Nah, kadang siswa seringkali menghadapi tekanan dari luar sekolah, keluarga maupun lainnya, yang mana mereka juga terkadang kurangnya minat dalam subjek tertentu atau memiliki masalah pribadi yang dapat mempengaruhi motivasi mereka dalam pembelajaran. Jadi guru perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mana mendukung dan memotivasi siswanya untuk belajar dan memberikan semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, sebagai profesi guru terkadang seringkali mengharuskan waktu kerja yang panjang dan tuntutan yang tinggi. Jadi guru perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar tidak mengalami kelelahan atau kejenuhan. Nah, terkadang seringkali ada beberapa contoh guru yang mana ketika mempunyai masalah pribadi, lalu mereka membawa masalah pribadi itu ke dalam kelasnya, sehingga membuat para siswa atau para peserta didik merasa tidak nyaman dan merasa tidak efektif dikarenakan emosi guru terbawa ke dalam kelas. Tantangan internal yang terakhir yaitu menghadapi perubahan kebijakan pendidikan atau seringkali disebut dengan kebijakan kurikulum. Nah, kebijakan pendidikan di Indonesia memang seringkali berubah dan guru perlu beradaptasi dengan perubahan kebijakan tersebut, yang mana
guru perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perubahan kebijakan pendidikan tersebut. Nah, perubahan tersebut sangat mengganggu proses pendidikan itu sendiri. Perubahan kebijakan akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai hal, misalnya dari sisi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan evaluasi. Nah, perubahan kebijakan dilakukan pada dasarnya dalam rangka menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum itu. Nah, di samping itu tentunya dalam memenuhi tuntutan perubahan zaman. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum akan banyak membawa pengaruh di satuan pendidikan, terutama pada elemen penting di sekolah yaitu guru. Nah, pertanyaannya, kenapa guru? Karena gurulah yang melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, guru merupakan kunci dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan elemen lainnya, misalkan seperti kurikulum, sarana, dan biaya, itu yang akan mendukung guru dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, guru memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga peningkatan kualitas guru dalam proses pendidikan. Nah, perubahan kurikulum yang terjadi di dunia pendidikan harus menjadi tantangan bagi guru dalam proses pembelajarannya. Nah, di situ guru dituntut untuk memiliki kecakapan, kreativitas, tanggung jawab, dan keahlian dalam menggunakan berbagai macam media, metode, dan strategi agar tujuan dalam kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Nah, oleh karena itu, upaya pengembangan dan perubahan kurikulum atau kebijakan seharusnya juga diimbangi dengan peningkatan kualitas guru. Nah, itu dia adalah tantangan-tantangan internal dari profesi keguruan. Untuk selanjutnya yaitu tantangan-tantangan eksternal dari profesi keguruan tersebut. Tantangan profesi keguruan eksternal yaitu era globalisasi. Nah, yang mana kecenderungan dalam era globalisasi mempunyai dimensi domestik dan global, yang mana kehidupan dalam dunia yang terbuka seolah tanpa batas, tetapi tetap menjunjung tinggi dan nilai demikian, yang mana akan menjadi tantangan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, termasuk profesi keguruan. Nah, untuk itu, tantangan bagi guru menghadapi era globalisasi adalah bagaimana guru yang mampu memberikan bekal bagi para peserta didiknya selain ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi juga, guru dapat menanamkan sikap disiplin dan kreatif. Nah, nah itu dia sedikit penjelasan mengenai materi tantangan-tantangan profesi keguruan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf tatkala ada tutur kata yang tidak mengenakan. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.